Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardanu Pratama Putra. Saat ini, saya bertugas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumeneb. Sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk bekerja secara profesional dan berintegritas. Untuk itu, kita perlu memiliki nilai-nilai dasar aneka. Apa saja nilai dasar aneka itu? Simak ulasannya berikut ini. Berikut ini pengertian singkat dari masing-masing nilai dalam aneka. Nilai pertama dalam aneka adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nilai kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai ketiga adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk atau benar salahnya perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai keempat dalam aneka adalah komitmen mutu. Secara singkat, komitmen mutu merupakan sebuah sikap untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki kepada siapa saja. Nilai terakhir adalah anti korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengulas sedikit tentang salah satu nilai dasar aneka, yaitu adalah komitmen mutu. Terutama pada saat pandemi COVID-19 seperti yang kita alami sekarang. Berikut ulasannya. Standar penjaminan mutu pada setiap organisasi tentulah tidak sama, mengingat visi dan arah yang akan dituju bisa saja berbeda. Namun, ada beberapa nilai yang harus terdapat pada komitmen mutu. Di antaranya, yang pertama efektif atau tepat sasaran. Hal ini berarti tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua, efisien atau tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Yang ketiga, inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang keempat, berorientasi mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, menerapkan komitmen mutu dalam sektor pelayanan publik memiliki banyak sekali tantangan. Lalu, apa saja tantangan itu? Simak video berikut ini. Cukup sulit untuk mewujudkan komitmen mutu di tengah masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, di mana semua serba terbatas, mulai dari pembatasan aktivitas, pembatasan waktu, hingga pembatasan anggaran. Namun, keterbatasan ini bukan lantas bisa dijadikan alasan untuk memberikan layanan seadanya kepada publik. Diperlukan pengaturan ulang skala prioritas serta inovasi terhadap rancangan kerja, sehingga target layanan masih bisa dicapai semaksimal mungkin dengan sumber daya yang ada. Salah satu contoh inovasi yang dimaksud antara lain, penggunaan virtual meeting baik di dunia pendidikan maupun di dunia kerja secara umum. Virtual meeting itu sendiri merupakan sebuah konsep pertemuan atau diskusi yang dilakukan secara virtual menggunakan berbagai perangkat teknologi. Sebelumnya, banyak di antara kita yang lebih suka melaksanakan meeting sambil tatap muka. Sekarang,
justru lebih memilih virtual demi menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini tentu sangat efektif dan efisien, karena dengan anggaran yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pertemuan tatap muka, namun maksud dan tujuan pertemuan masih dapat tercapai, yaitu tersampaikannya informasi serta brainstorming dari peserta meeting. Selain dengan inovasi, perlu juga adanya pengaturan ulang prioritas penggunaan anggaran. Anggaran untuk kegiatan yang tidak terlalu urgent seperti kegiatan seminar, perjalanan dinas, pembangunan gedung atau kantor, pengadaan mobil dinas, dan lain-lain dapat dialihkan untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih mendesak dan tidak dapat dinegosiasi. Contoh, pelayanan kesehatan, tera atau tera ulang, penanggulangan bencana, dan layanan publik lainnya. Dengan demikian, meskipun dengan kondisi serba terbatas seperti sekarang, diharapkan tidak mengurangi kualitas layanan publik, terutama untuk sektor-sektor dengan tingkat urgensi yang tinggi. Oke sobat, itu tadi sedikit ulasan mengenai penerapan komitmen mutu di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.